Ya itu kesempatan. Artinya anak-anak yang diam itu mereka bukan menunggu, tapi karena nggak percaya diri, dan tidak ada kesempatan. Kadang-kadang memang lomba-lomba itu memancing mereka untuk bergerak. Gitu. Kalau udah kayak gitu mah, insya Allah lah tugas guru tinggal mendampingi aja. Iya, wong kita juga nggak lebih bisa dari mereka kok. Iya. Anak-anak sekarang tuh luar biasa, ide-idenya bagus. Yang bikin mereka pede itu kan karena kita bukan lagi ngetes. Iya, emang saya nggak tahu gitu. Karena waktu bikin Merapi itu kan pakai gula, terus pakai, lo kok bisa? Saya bilang gitu, bisa begini. Saya benar-benar nggak bisa. Tadi kita bicara soal yang bermasalah, terus kemudian sekarang bicara bagaimana yang punya potensi. Langkah-langkah sekolah kayak gimana? Langkah-langkah sekolah, ya kalau yang berpotensi atau berprestasi, kalau yang berprestasi kan ada beasiswa ya dari SMA untuk siswa. Terus ada pengarahan-pengarahan. Sebenarnya yang bukan yang berprestasi aja sih, anak-anak yang dari awal masuk kita udah persiapkan untuk mereka bisa masuk SNPTN. Oh, lanjut ke perguruan tinggi. Iya, perguruan tinggi. Itu dari persiapannya bukan di kelas 12 saja, dari kelas 10 kita kondisikan nilai, konsisten tuh anak-anaknya, kitanya juga konsisten ngawas nilai dari kelas 10, 11, 12. Kalau udah kelas 12 akan tersaring sendiri gitu kan nilai-nilainya itu, ada kita ikut KSN atau Olimpiade, kita ikutin lomba-lomba yang berkelas gitu, bergengsi, kita uji coba gitu, mampu nggak anak-anak kita gitu. Oke, jadi anak-anak diberi tantangan lebih ya, supaya meningkatkan kemampuan dirinya masing-masing ya di berbagai bidang yang dia tekuni lah ya. Itu adalah salah satu cara untuk bisa ngelihat atau meningkatkan kemampuan mereka sih, dengan memberikan tantangan atau lomba-lomba ya. Lomba, iya. Kita kan juga sering bikin event lomba internal kan. Iya, lomba internal itu kan untuk menyeleksi di per kelas yang terbaik yang mana. Nah, dari yang terbaik itu akan kita kumpulkan dan kita ikut lombakan di luar gitu. Sebetulnya sih seleksi memang adalah caranya ya. Tapi tujuan utamanya sebetulnya membuat lebih banyak anak berpartisipasi sih sebenarnya. Jadi ada anak kan yang kan kayak gini. Ada anak yang sekolah tuh sama sekali nggak mau ngapa-ngapain. Sekolah pun karena memang terpaksa, kalau nggak sekolah dimarahin. Akhirnya dia nggak partisipatif kan, gitu. Maka banyaknya lomba, banyaknya kegiatan yang kita bikin, kelas seni, kelas PD, gini segala macam, supaya setiap anak tuh berpartisipasi. Mau ngapain kayak dia gitu kan? Nah, yang mau jadi peserta lombanya, mau jadi panitianya kan gitu. Kalau mereka udah berpartisipasi kan dapat pengalaman baru. Muncul deh rasa percaya diri, oh saya diakui, saya punya peran loh begitu. Kadang-kadang ya itu kesempatan. Artinya anak-anak yang diam itu mereka bukan menunggu, tapi karena nggak percaya diri, dan tidak ada kesempatan. Kadang-kadang memang lomba-lomba itu memancing mereka untuk bergerak. Jadi sebetulnya kalau sekolah ngadain lomba-lomba itu supaya kamu tuh mau ikut. Harusnya semua anak ikut gitu, terlibat dalam lomba. Tadi mau jadi panitia kayak gitu ya, mau jadi pesertanya, mau jadi penontonnya, itu partisipatif, mau nyemangatin temennya. Jadi ada peran masing-masing. Dari situ kamu akan mulai tahu bahwa yang dibutuhkan cuman move, ayo kita bergerak, tunjukin semangat, nanti akan ketemu sendiri kok jalannya. Gitu. Nah, sekolah ini akan coba bikin kayak begitu. Jadi mencoba memperbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa meningkatkan partisipasi anak gitu ya. Apapun itu. Gitu. Kayak kemarin lomba pameran gitu kan. Kita udah bisa buktiin lah bagaimana antusiasme anak itu dalam pameran IPA maupun IPS kan. Itu hampir semua anak terlibat itu. Dan mereka juga mampu mempresentasikan kendalanya apa, masalahnya apa, mereka mampu menjelaskan. Karena sudah ada rasa percaya diri. Yang memang bikin kita bangga, pertama semua anak terlibat,
baik dari sisi pembuatan praknya, pelaksanaannya, kemudian di bidang desainnya dan sebagainya kan. Terus pada saat hari H bisa berinteraksi sama teman-temannya dengan seru ya, kita tanya-tanya dia bisa jawab. Kayaknya memang keren. Nah, kayak begitu yang mungkin nanti akan kita perbanyak proyek-proyek sehingga mereka terlatih dan menemukan kepercayaan diri serta bidang yang cocok buat mereka apa. Gitu. Kalau udah kayak gitu mah insya Allah lah, tugas guru tinggal mendampingi aja. Iya, wong kita juga nggak lebih bisa dari mereka kok. Anak-anak sekarang tuh luar biasa, ide-idenya bagus. Lebih kreatif mereka, lebih banyak tahu mereka. Kita cuma lebih tua aja. Betul, saya akuin. Ya, jadi karena kita lebih tua, ya tugas kita mengarahkan aja. Maksudnya mengarahkan tuh kalau mereka kebablasan kita ingetin. Kalau mereka terlalu diam, kita minta bergerakan gitu. Kalau mereka udah di jalannya, ya liatin aja sambil temenin kan gitu. Kayak simple ya, tapi susah. Wujudin kayak gitu susah. Menggerakkannya itu susah, tapi kalau mereka udah bergerak, kenapa anak-anak harus dilibatkan dari awal? Biar mereka tahu masalahnya. Gitu. Diajak bicara ya, kenapa harus ada ini, kenapa harus ada itu. Gitu. Karena anak yang diam pada saat belum pameran ya, lagi persiapan di ruangan. Saya tahu, karena saya hanya megang kelas 10, jadi saya tahu gambaran anak kelas 10 aja, anak diem, ditanya aja kayak nggak ada suaranya gitu. Mereka tuh masih kaku ya? Iya, kaku. Nggak akrab sama lingkungannya ya? Saya kontrol anak-anak yang lagi siapin tuh buat Gunung Merapi. Ini apa? Yang lain nggak jawab, justru ternyata dia tahu. Terus saya tanya, terus nantinya gimana? Dia bisa ngejawab, artinya dia akan bicara kalau dia yakin dia tahu. Jadi saya pancing-pancing, dia tahu tapi malu. Terus saya tanya, dia bisa. Makanya pas mulai dijejerin tuh pameran, saya tanya-tanya, mereka tahu. Artinya ya emang harus dibangkitkan. Mereka menguasai itu. Ya, menguasai gitu. Menguasai, dia berani bicara. Setelah mereka menguasai, akan muncul kepercayaan diri dan akhirnya berani bicara. Yang bikin mereka pede itu kan karena kita bukan lagi ngetes. Iya, emang saya nggak tahu gitu. Karena waktu bikin Merapi itu kan pakai gula, terus pakai, lo kok bisa? Saya bilang gitu, bisa begini. Saya benar-benar nggak bisa, tapi saya bersyukur dia tuh pintar untuk ngejelasin itu. Ya. Itu yang saya bilang, kita tuh nggak lebih pintar dari mereka. Iya. Ya, jadi malah lebih enak sebetulnya. Kalau kita mau lebih paham tentang kondisi itu, kita sebenarnya jadi guru jauh lebih ringan tugasnya. Cuma ya jagain aja semangat, jagain kebiasaan mereka, jagain mimpi mereka gitu kan. Oke, seru banget ya. Jadi kita bersyukurlah anak-anak kita ini luar biasa tahu-tahu deh. Mudah-mudahan ke depan makin banyak yang kayak begitu. Jadi mereka dengar omongan kita nih hari ini, pembicaraan kita hari ini, mereka bisa tahu bahwa kita semua memandang mereka tuh luar biasa. Luar biasa. Tuh, mereka tuh istimewa dan nggak ada anak yang nggak istimewa. Cuman ada anak yang belum percaya diri gitu. Dan untuk siswa-siswi sini yang ada di Yapera, yang sudah bergabung di SMA Yapera, jangan merasa sendiri gitu. Kita ada gitu untuk mereka. Kita support selagi cita-cita mereka tuh positif gitu. Kita akan bantu arahin gitu. Tuh ya. Jadi kalau ada apa-apa udah tahu mau datangnya kemana, ke Bundo ya. Jadi mau permasalahan apapun, kemudian baik besar maupun kecil, pribadi maupun urusan sekolah, kayaknya Bunda siap ya Bunda. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan Bunda sehat terus ya, jadi bisa menjadi sandaran kamu ketika ada masalah. Lo memang tempatnya di Bundo ya, gitu. Beliau ini kesiswaan, bagian konseling juga, dan juga nanti ada wali kelas ya, karena kan kita memang sistem konseling terpadu di sini. Jadi selain wakil kepala sekolah,
Ada juga wali kelas yang siap untuk menampung segala keluh kesah siswa gitu. Ada kajur juga. Nah, kajur juga. Jadi Kepala berapa sekolah lapis? juga. Kepala sekolahnya juga bersupport. Gitu. Semua, jadi berlapis ya. Wali kelas, ke kajur, kemudian ke wakil kesiswaan, lalu kemudian ke saya. Nggak masalah, tempat ini terbuka kok. Kamu mau datang tiba-tiba datang ke sini nggak masalah. Cuman mau duduk aja, ada buku banyak, silakan. Ya, itu adalah perbincangan yang luar biasa dengan Ibu Ida Farida. Kita dapat banyak hal ya. Masih banyak sebetulnya cerita-cerita yang belum Bu Ida ceritakan. Tapi nantilah, kita masih banyak waktu. Pada akhirnya tentu kita cuma mau kasih tahu ya bahwa SMA Yapera itu percaya bahwa setiap anak punya potensi. Makanya di sini setiap anak adalah bintang. Oke, sampai ketemu lagi di podcast yang lainnya. Sukses selalu buat semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika memang bermanfaat buat kalian ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya udah. Saya jadi